Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janu Awar dengan NPM 2261201138 dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Widyagama Samarinda. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit tutorial cara melakukan uji data dengan menggunakan SPSS. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja melakukan tutorialnya. Judul penelitian saya adalah pengaruh kualitas pelayanan dan ketepatan waktu terhadap kepuasan pelanggan pengguna Maxim di Kota Samarinda. Untuk rumusan masalah, apakah kualitas pelayanan dan ketepatan waktu secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna Maxim di Kota Samarinda? Apakah kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna Maxim di Kota Samarinda? Apakah ketepatan waktu secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pengguna Maxim di Kota Samarinda? Ini adalah model konseptual yang menjelaskan hubungan antar variabel dalam penelitian. X1 adalah kualitas pelayanan, X2 adalah ketepatan waktu, Y adalah kepuasan pelanggan. Untuk hipotesisnya, yang pertama H01, kualitas pelayanan dan ketepatan waktu tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan secara simultan. HA1, kualitas pelayanan dan ketepatan waktu mempengaruhi kepuasan pelanggan secara simultan. H02, kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan secara parsial. HA2, kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan secara parsial. H03, ketepatan waktu tidak mempengaruhi kepuasan pelanggan secara parsial. HA3, ketepatan waktu mempengaruhi kepuasan pelanggan secara parsial. Untuk jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui karena peneliti tidak mengetahui secara pasti jumlah pengguna layanan Maxim di Kota Samarinda. Untuk sampel, kita mengambil responden berusia 17 tahun ke atas dan responden berdomisili di Kota Samarinda dan responden pernah menggunakan layanan Maxim. Penelitian ini menggunakan data primer. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data responden. Ini adalah skala pengukuran. Sangat setuju diberi skor 4, setuju diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2, dan sangat tidak setuju diberi skor 3. Karakteristik responden berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarkan pada 26 responden, pengguna aplikasi Maxim di Kota Samarinda telah diperoleh gambaran mengenai jenis kelamin, usia, pernah menggunakan atau tidak, frekuensi menggunakan pelayanan, jenis layanan yang sering digunakan. Yang pertama itu ada uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Baik, kita langsung saja melakukan uji validitas. Langkah awal untuk melakukan uji validitas adalah kita harus memindahkan data ini yang sudah ditabulasikan ke SPSS. Setelah kalian memindahkan data di Excel tadi ke SPSS, tampilannya akan seperti ini. X1.1, X1.2, dan lain-lainnya adalah variabel data, sementara angka-angka yang ada di tampilan ini adalah nilai data. Baik, kita langsung saja mempraktekkan cara melakukan uji validitas. Yang pertama itu kita pergi ke Analyze. Setelah dari Analyze, kita pilih Scale. Setelah kita pilih Scale, kita pilih yang ini, Reliability Analysis. Setelah kita memilih Reliability Analysis, kita blok semuanya. Ctrl A saja teman-teman.
Setelah dapat semua ini, kita pindahkan ke items. Setelah kita pindahkan semuanya ke items, kita pergi ke statistik. Dari statistik ini kita pilih yang ini, scale if item delete. Kita klik continue, habis itu kita oke. Dalam uji validitas ini yang kita perlukan adalah correct item total correlation. Ini yang kita gunakan sebagai tolak ukur apakah data yang kita miliki ini valid atau tidaknya. Selanjutnya kita pergi ke kriteria uji validitas. Kriteria uji validitas adalah jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan valid. Sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka pertanyaan dinyatakan tidak valid. Kita lihat datanya teman-teman. Dari hasil uji validitas pada masing-masing variabel penelitian, diketahui bahwa semua pernyataan penelitian memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Maka dapat disimpulkan bahwa semua pertanyaan penelitian dinyatakan valid. Setelah melakukan uji validitas, sekarang kita masuk ke dalam uji reliabilitas. Sebenarnya teman-teman, uji reliabilitas ini metodenya sama seperti dengan uji validitas. Cuma data yang kita ambil itu berbeda. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, jika uji reliabilitas ini metodenya sama seperti dengan uji validitas. Bedanya, uji validitas yang diambil adalah correct item total correlation, sementara untuk uji reliabilitas yang diambil adalah Cronbach alpha if item delete. Selanjutnya kita lihat kriteria uji reliabilitas. Kriteria uji reliabilitas adalah ketika nilai data lebih besar dari 0,60, maka data dapat dinyatakan reliable. Ini hasil data uji reliabilitas saya. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa semua pernyataan memiliki nilai koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka dapat disimpulkan semua pernyataan dinyatakan reliable. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini ada dua. Yang pertama itu ada uji normalitas. Yang kedua itu ada uji multikolinearitas. Yang pertama saya akan melakukan uji normalitas. Saya menjelaskan sedikit dulu apa itu uji normalitas dan bagaimana cara melakukan uji datanya. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Teknik dalam menguji normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov memiliki kriteria sebagai berikut. Jika ACMP SIG lebih besar dari 0,05, maka data terdistribusi normal. Sedangkan jika ACMP SIG lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov test. Langsung saja kita uji. Yang pertama itu kita pilih analyze, selanjutnya regression, selanjutnya regression linear. Reset dulu sebentar. Pindahkan total Y-nya ke dependent, pindahkan total X1 dan X2-nya ke independent. Kita save, kita standardize, kita continue, kita oke. Akan muncul data baru
bernama JRE. Di sini kita akan melakukan analisis sekali lagi. Kita pilih analyze, kita pilih non-parametric, kita pilih legacy dialog, kita pilih yang ini 1- sampel KS, kita pindahkan standarize-nya ke sini, kita tes distribution-nya normal, oke. Dan ini yang akan kita gunakan sebagai uji normalitas. Selanjutnya kita lihat kriteria uji normalitas. Hasil uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan angka 0,148, yang ini nilainya lebih besar daripada 0,05. Artinya, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal. Dalam uji asumsi klasik ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Menurut Ghazali menyatakan bahwa syarat uji multikolinearitas adalah sebagai berikut. Jika VIF lebih kecil dari 10 atau tol lebih besar dari 0,10 maka tidak terjadi multikolinearitas, dan jika VIF lebih besar dari 10 atau tol lebih kecil dari 10 maka terjadi multikolinearitas. Langsung saja kita melakukan tesnya. Dalam uji multikolinearitas ini kita membutuhkan data sama seperti sebelumnya, total X1, total X2, dan total Y. Lanjut kita lakukan analisis data. Yang pertama itu analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, kita masukkan total Y ke dependent, total X1 dan total X2 ke independen. Lanjut kita statistik, kita pilih R-square, model fit kita hilangkan centangnya. Kita masukkan centangnya, kita hapus, kita continue. Oke. Selanjutnya ini hasil uji multikolinearitas kita. Selanjutnya kita pergi ke Word untuk melihat data yang ada. Dari hasil uji multikolinearitas ini diketahui bahwa nilai tol masing-masing variabel lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF dari masing-masing variabel lebih kecil atau di bawah 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen dan dalam model regresi. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varianse dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Teknik dalam menguji heteroskedastisitas dengan metode Glaser memiliki kriteria sebagai berikut. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan jika nilai sig lebih kecil dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Mari kita melakukan uji prakteknya. Kita sudah ada di SPSS. Berikut beberapa data yang diperlukan untuk melakukan uji ini. Langsung saja kita melakukan uji. Yang pertama kita pilih analyze, terus regression, terus kita pilih linear. Kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan total Y ke independen.
kita masukkan salah, mau kita masukkan total Y ke dependent, kita masukkan total X1 dan X2 ke independent, kita save, kita pilih unstandardized, kita continue. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan sekali lagi untuk menampilkan data pendukung. Kita pilih transform, kita pilih compute variable, kita pilih kita reset saja terlebih dahulu teman-teman, biar teman-teman tahu juga bagaimana caranya. Kita pilih arithmetic, kita pilih ABS. Setelah muncul ABS di numeric expression, kita klik unstandardized. Dia akan muncul di belakang kata ABS. Kita ketik ABS underscore trace di target variable. Selanjutnya kita oke. Setelah melakukan ini akan muncul data baru di tampilan. Selanjutnya kita sekali lagi melakukan analisis. Kita masukkan ABS res ke dependent. Kita masukkan total X1 dan total X2 ke independent. Kita save. Tampilannya tidak perlu ada yang bercentang, kosong saja semuanya. Kita oke. Ini hasil data yang didapatkan. Selanjutnya kita akan menggunakan bagian F di table ANOVA. Maaf, salah. Kita akan menggunakan data dari table koefisien di bagian SIG, yaitu 0,262 dan 0,148. Ini adalah hasil yang kita dapatkan dari uji yang kita lakukan sebelumnya. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gletscher, diketahui bahwa nilai SIG pada masing-masing variabel independen lebih besar daripada 0,05. SIG lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa setiap variabel tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya kita akan melakukan uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Kriteria pengujian dalam uji linearitas ini adalah sebagai berikut. Jika SIG lebih besar dari 0,05, maka hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen adalah linear. Sebaliknya, jika SIG lebih kecil dari 0,05, maka hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen tidak linear. Kita sudah ada di aplikasi SPSS. Di sini saya akan melakukan uji linearitas. Data yang digunakan adalah seperti yang teman-teman lihat di tampilan. Selanjutnya kita langsung saja melakukan uji. Pertama kita klik analyze. Terus kita klik compare mains, kita pilih mains. Kita reset terlebih dahulu. Kita taruh total Y di dependent list dan total X1 dan total X2 di independent list. Kita pilih option. Kita kasih centang di test for linearity. Kita continue. Kita oke. Ini hasil yang kita dapatkan dari uji yang kita lakukan. Yang kita ambil ada di ANOVA table di bagian SIG yang 0,292 dan ANOVA table lainnya di bawahnya lagi yaitu 0,152. Dan ini adalah hasil uji linearitas yang kita lakukan.
yang sudah saya pindahkan ke file Word. Berdasarkan hasil uji linearitas pada masing-masing variabel, diketahui bahwa sig deviation from linearity dari hubungan antar variabel lebih besar dari 0,05. Sig lebih besar dari 0,05 artinya terdapat hubungan yang linear antar variabel independen dan variabel dependen. Selanjutnya kita masuk dalam analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan teknik analisis dengan komponen berupa satu variabel dependen dan lebih dari satu variabel independen. Metode analisis regresi linear berganda dipergunakan untuk melihat pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan melihat variabel yang memiliki pengaruh lebih besar. Selanjutnya kita akan melakukan uji analisis regresi linear berganda. Ini data yang diperlukan, teman-teman bisa lihat di tampilan. Kita langsung saja melakukan uji. Kita pilih analyze yang pertama, kita pilih regression. Seperti biasa kita reset terlebih dahulu biar teman-teman mengetahui cara melakukannya. Kita masukkan total X1 dan total X2 ke independen, totalnya ke dependen. Kita klik OK. Selanjutnya kita scroll ke bawah sedikit, kita ambil di bagian koefisien, kita pilih yang bagian B dan STT error yang angka 465, 383 dan 135 dan 150 itu teman-teman. Ini yang saya tampilkan ini sesuai dengan data yang saya uji sebelumnya. Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dirumuskan bersamaan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat. Adapun interpretasi masing-masing nilai tersebut adalah sebagai berikut. Konstan 0,591 artinya jika nilai X1 dan X2 adalah 0, maka nilai Y adalah 0,591. Yang kedua, jika X1 sama dengan 0,465, artinya jika nilai X1 naik satu satuan, maka Y akan meningkat sebesar 0,465. Yang ketiga, X2 sama dengan 0,383. Artinya jika nilai X2 naik satu satuan, maka nilai Y akan meningkat sebesar 0,465. Selanjutnya kita akan melakukan uji koefisien korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur hubungan linear antar variabel. Selain untuk mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel atau lebih, uji ini juga bertujuan untuk menunjukkan arah hubungan antar variabel dependen dengan variabel independen. Dan ini adalah tabel interval korelasi. Teman-teman bisa lihat. Baik, di sini saya akan melakukan uji koefisien korelasi. Ini data-data yang diperlukan. Pertama, kita langsung saja klik analyze. Kita pilih correlation, kita pilih paling atas itu. Kita masukkan semua data ini ke variabel. Kita klik OK teman-teman. Ini hasil yang kita dapatkan. Ini yang akan kita gunakan sebagai uji koefisien korelasi. Selanjutnya kita akan membandingkan dengan uji koefisien korelasi yang sudah ada di Word. Hasil uji korelasi pada masing-masing variabel menunjukkan hubungan masing-masing variabel independen dengan variabel dependen. Hasil uji korelasi ke X1 dengan variabel Y adalah 0,795, yang artinya memiliki hubungan yang kuat dan positif. Hasil uji korelasi X2 dengan variabel Y adalah 0,750, yang artinya memiliki hubungan yang kuat dan positif. Selanjutnya, uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
kita akan melakukan praktek uji koefisien determinasi. Ini data-data yang kita perlukan, langsung saja kita klik analyze, kita pilih regression, kita pilih linear, kita reset terlebih dahulu teman-teman. Kita masukkan total Y ke dependent, kita masukkan total X1 dan X2 ke independent. Selanjutnya kita oke. Yang akan kita gunakan ada di sini model Sumari R² 717. Itu yang akan kita gunakan sebagai tolak ukur. Hasil analisis koefisien determinasi menunjukkan angka 0,717 atau 717%, artinya kualitas pelayanan dan ketepatan waktu mempengaruhi kepuasan pelanggan sebesar 717%. Sisanya yaitu 283% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti pada penelitian ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji hipotesis. Ada dua, uji F atau simultan dan uji T atau parsial. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Ini teman-teman bisa lihat kriteria pengujian dalam uji F adalah sebagai berikut. Selanjutnya uji T atau parsial. Uji T digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Adapun kriteria pengujian dalam uji T ini adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat langsung. Saya akan melakukan uji hipotesis. Ini adalah data-data yang kita perlukan. Kita langsung saja melakukannya. Kita klik analyze. Kita pilih regression, kita pilih linear, setelah kita masukkan semua kita oke. Dan ini adalah hasil yang kita dapatkan dari uji yang kita lakukan. Yang kita perlukan adalah pada bagian ANOVA ini F 27.18 dan signya 0.000. Ini untuk uji F, dan uji T nya kita ambil dari sini teman-teman. Yang di bagian unstandardized coefficient, dua angka paling bawah yaitu 485, 383, 135, 150. Selanjutnya kita lihat hasilnya yang sudah kita taruh di Word. Ini hasil uji Ini hasilnya. F Dari hasil yang kita lakukan sebelumnya sudah saya pindahkan ke Word untuk keperluan 7.812 dan nilai sig adalah 0,00. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai F tabel dengan tingkat kepercayaan. Ini hasil uji F yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dari hasil uji simultan diketahui bahwa nilai F hitung 27.812 dan nilai sig adalah 0,00. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari nilai F table dengan tingkat kepercayaan 5%. Ini teman-teman. F table sama dengan 0,05 titik koma 2 titik koma 22 sama dengan 3,443, maka diperoleh nilai F table yaitu 3,443. Dari nilai ini diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F table atau 27.812.000 lebih besar dari 3,443.
Sedangkan nilai SIK diketahui sebesar 0,000 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan dan ketepatan waktu mempengaruhi kepuasan pelanggan secara simultan dan signifikan. Dalam hal ini, H01 ditolak dan HA1 diterima. Untuk uji T atau uji parsial, ini teman-teman bisa lihat, ini adalah data yang sudah saya pindahkan ke sini dari uji yang saya lakukan sebelumnya. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mencari nilai T-tabel adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas pelayanan atau X1 berdasarkan hasil perhitungan T-tabel dan hasil T-hitung diketahui bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel atau 3,451 lebih besar dari 2,073. Sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa SIK lebih kecil dari 0,05 atau 0,002 lebih kecil dari 0,05. Artinya kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan secara parsial dan signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan H02 ditolak dan HA2 diterima. 2. Ketepatan waktu. Berdasarkan hasil perhitungan T-tabel dan hasil T-hitung diketahui bahwa T-hitung lebih besar dari T-tabel atau 2,550 lebih besar dari 2,073. Sedangkan signifikansi menunjukkan bahwa SIK lebih kecil dari 0,05 atau 0,018 lebih kecil dari 0,05. Artinya ketepatan waktu mempengaruhi kepuasan pelanggan secara parsial dan signifikan. Dalam hal ini H03 ditolak dan HA3 diterima. Dengan demikian selesai sudah video tutorial yang saya berikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.